Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo sahabat Alhas, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, khususnya di Pondok Pesantren Al Hasyimiyah yang tercinta ini, bersama Ustadz Makmun untuk sharing-sharing bareng dan ngobrol-ngobrol bareng, dan juga menambah ilmu bersama-sama. Gimana kabarnya hari ini, malam hari ini, Tat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. sehat. Jadi begini, Tat, untuk kita kan di Al Hasyimiyah ini kan dianjurkan melakukan suatu amalan-amalan soleh. Nah, sebelum kita membahas tentang amalan-amalan tersebut, lebih baiknya kita membahas tentang niatnya dulu. Nah, menurut pendapat Ustadz, itu niat itu gimana sih? Ya, terima kasih. Nanda Rangga. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan bagaimanakah niat itu ya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Alhas, nah di sini kami akan menjelaskan tentang niat bersama santri kami yang bernama Rangga ya. Niat itu adalah sesuatu yang harus kita miliki di dalam hati kita, tujuan untuk melakukan amalan. Jadi niat itu adalah tujuan kita, Tujuan dari hati, Ustadz ya. dari hati kita untuk melakukan suatu amalan. Nah, contoh seperti ini, lebih mudahnya Ustadz kasih gambaran. Kita mau sholat subuh misalnya. Nah, dalam hati kita itu harus ada tujuan mau melaksanakan sholat subuh. Nah, niat itu yang paling mudah dipahami adalah tujuan dalam hati kita. Itu namanya niat. Berarti dari dalam hati kita. Niat mau sholat subuh. Nah, jadi niat itu di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Kalau kita melakukan sholat, nah hati kita harus berniat melakukan sholat karena Allah. Nah itu niat yang benar. Kalau kita niat, mengucapkan niat, itu namanya baru melafalkan niat. Misalnya kan sebagian saudara kita kalau mau sholat itu mengucapkan usolli, itu namanya melafalkan niat, belum berniat. Niat yang benar itu di dalam hati. Kalau orang Jawa bilang tuh kerentek dalam hati. Kita mau melakukan sholat, hati kita punya kerentek melakukan sholat subuh fardu lillah karena Allah. Nah itu niat yang benar. Nah di dalam semua amalan, sholat, ngaji, bersih-bersih, makan, tidur, ya kan, pakai baju, nah pakai sendal, Pakai sarung, ya, berangkat ke masjid. Nah itu harus ada niat dalam hati kita, lillah karena Allah, karena ya. Allah, seperti itu niat yang benar. Misalnya orang tua Rangga mau bekerja, mau jualan, mau ke kantor, nah dalam hatinya tuh harus ada niat bekerja lillah. Nah nanti semua amalan yang diawali dengan niat lillah itu namanya amal sholih. Nah kalau amalan tanpa ada niat nanti tidak jadi amal sholih. Nah jadi amal sholih, suatu aktivitas, suatu pekerjaan itu bisa menjadi amal sholih kalau kita punya niat.
Oh, ya. Dari hati ya. Dari Tat, ya? hati. Ikhlas ya. Niatnya Tat, ya? ikhlas lillah. Oh, nggih. Nah, seperti itu. Oh, iya Tat. Nah, ini Tat, misalnya nih Tat, kita punya niat nih Tat. Heeh. Cuma ini nggak jadi satu sama tuh kita gitu Tat. Jadi kayak terlalu capek. Jadinya tuh kita punya niat nih Tat ke pengen sholat. Heeh. Tapi ini badan kita nih nggak apa ya? Nggak mendukung niat tersebut Tat. Nah, untuk menggugah niat, kita itu harus selalu ingat Allah. Nah, niat itu kan tidak harus dalam keadaan tubuh kita fit, dalam tubuh prima, keadaan tubuh kita prima. Tidak seperti itu. Kita sakit, kita sedang nggak sehat, kurang fit. Nah, itu tidak menghalangi kita untuk beraktivitas beramal soleh seperti itu. Betul ya Tat. Nah, ini Tat, pertanyaan lagi nih untuk misalnya ya kita melakukan amalan soleh tapi tidak dibarengi niat, itu dampaknya bagaimana itu Tat? Nah, tadi Ustadz sudah jelaskan suatu aktivitas amalan yang tanpa ada niat lillah itu tidak menjadi amal soleh. Oh, berarti sia-sia ya Tat ya? Ya, tidak menjadi amal soleh seperti itu. Nah, tadi hadis yang Rangga baca bagus sekali. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu menjadi amal, aktivitas itu menjadi amal soleh itu tergantung dengan niat kita. Nah, wa innama likulli imri'in manawa. Nah, seseorang itu kita melakukan sesuatu, hasilnya yang kita dapatkan itu tergantung apa yang kita niatkan. Seperti itu. Jadi dari awal kita harus sudah punya niat ya Tat ya, untuk niat melakukan yang amalan-amalan soleh. intinya niat itu harus lillah. Lillah ya Tat ya. Kita sholat lillah, bersih-bersih lillah, membantu orang tua lillah, ya kan? Oke, Tat. Membantu guru-gurunya lillah, Ya, lillah. berdoa lillah, mengambilkan makan temannya yang sakit lillah, bersih-bersih asrama lillah. Nah, itu nanti menjadi amal soleh seperti itu. Ya. Paham ya? Paham Tat. Jadi wa innama likulli imri'in manawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, kalau dia niatnya lillah, maka amalannya itu menjadi amal solih dan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi kadang kita itu ini salah paham. Balasan Allah itu kelak di akhirat. Bukan. Balasan Allah itu sejak di dunia ini dan sampai di akhirat nanti tetap Allah akan memberi balasan. Contoh, nah, Rangga ngasih wadih ke temannya Rangga. Nah, balasannya itu tidak nunggu di akhirat besok. Di dunia pun Rangga nanti akan dapat balasan dari Allah. Misalnya Rangga ngasih ke Noval wadih. Nah, seharga 2.000 misalnya. Nah, nanti Allah akan membalas yang lebih baik dari wadih tersebut. Oh, iya. Nah, balasan Allah itu tidak harus melalui Noval. Nah, nanti bisa dirasakan ketika kamu ngasih sesuatu ke temanmu, pasti Allah akan membalasnya. Nah, balasan itu tidak harus dari teman yang kamu kasih itu. Nah, tidak harus dari orang yang kita tolong. Paham ya? Paham. Nah, seperti itu. Nah, jadi balasan amal soleh itu tidak hanya di akhirat, tapi di dunia itu sudah kita rasakan. Yang datanya dari manapun ya Tat. Itu sejatinya itu balasan dari Allah
tapi bisa melalui si A, si B, si C. Nah, jadi balasan itu tidak melulu dari orang yang kita kasih, orang yang kita tolong. Seperti itu. Paham ya? Paham, Tat. Nah, itulah gambaran bagaimana kita berniat untuk beramal soleh. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Tat, ya. Iya. Terima kasih Ustadz Makmun Ya, atas sama-sama. waktunya, atas malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah Amin. kepada kita maupun pada orang lain. Amin. Jadi demikian sahabat Al-Has, atas ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing bareng bersama Ustadz Makmun. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada diri kita maupun kepada orang lain. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.